Di sebuah desa kecil yang diselimuti kabut pagi dan harum tanah basah, hidup seorang gadis berusia 12 tahun bernama Mawar. Kehidupan keluarganya terasa berat, bagai bajak yang tertahan di lumpur sawah yang dalam. Kedua orang tuanya, petani yang tangannya penuh kapalan, berjuang mati-matian menggarap sepetak sawah yang hasilnya tak pernah cukup untuk menghidupi Mawar dan ketiga adiknya. Uang sekolah kiluku di seragam adalah kemewahan. Bekal yang dibawa Mawar kerap hanya nasi putih dengan sebutir telur asin, sementara teman-temannya membawa lauk pauk yang lebih beragam. Karena itu, Mawar sering menjadi bulan-bulanan ejekan. Mawar si miskin, bisik mereka, atau mengejek kerajinan bambu yang selalu dibawanya untuk dijual sepulang sekolah. Sejak matahari terbit, Mawar sudah membantu ibunya. Tangan kecilnya yang lincah menari-nari, menganyam bilah-bilah bambu menjadi kukusan, tampah, tumbuh, dan bakul nasi yang cantik. Hasil kerajinan itulah yang kemudian ia jajakan dari rumah ke rumah, senyumnya selalu merekah meski hati remuk di dalam. Untuk menambah uang saku sekolah, Mawar melakukan pekerjaan lain. Setiap malam, setelah mengerjakan PR dengan penerangan lampu minyak, ia berjalan ke rumah Nenek Yem, seorang janda tua yang hidup sebatang kara. Tugas Mawar sederhana, menemaninya di malam hari yang sunyi, memastikan nenek tidak kesepian atau butuh sesuatu. Sebagai imbalan, Nenek Yem yang baik hati akan memberinya sekadar uang untuk membeli alat tulis atau jajanan di sekolah. Rumah Nenek Yem menjadi pelariannya. Di sana Shim merasa aman. Nenek Yem sering mendongeng sebelum tidur, cerita-cerita tentang masa lalu yang membuat Mawar terlelap dengan mimpi indah. Suatu pagi, langit masih kelam dan embun menempel di daun. Seperti biasa, Nenek Yem berangkat ke masjid untuk salat subuh. Mawar, yang bergadang mengerjakan tugas sekolah, tertidur pulas di dipan kecil dekat dapur. Ia tak mendengar pintu rumah terbuka dan langkah kaki seseorang masuk. Anak laki-laki Nenek Yem Mul pulang dari perantauannya di kota. Pria berusia 25 tahun itu pulang tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak letah dan pakaiannya berdebu. Hamatinya, yang seharusnya bersinar melihat kampung halaman, justru menyipit ketika melihat sosok Mawar yang tertidur. Tanpa berpikir panjang, Mul mengunci pintu dari dalam. Dunia yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi neraka. Mawar terbangun oleh sentuhan kasar. Nafasnya tertahan, tubuhnya kaku. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang, dicekik oleh rasa takut yang luar biasa. Tangannya yang biasa menganyam bambu dengan lemah mencoba melawan, mendorong tubuh besar yang menindihnya. Tapi sia-sia. Mul berbisik kasar, ancaman yang membuat darah Mawar membeku. Pagi itu, sinar matahari pertama yang biasanya menyambutnya dengan hangat justru menyinari air matanya yang mengalir tak terbendung. Rasa sakit yang tak terkatakan menggantikan segala kenangan indah tentang rumah Nenek Yem. Ketika Mul akhirnya pergi, meninggalkannya sendirian dalam kehancuran, Mawar hanya bisa meringkuk, tubuhnya menggigil hebat. Ia mendengar suara azan yang kedua kalinya, tanda Nenek Yem akan segera pulang. Dengan sisa tenaga, Mawar membereskan pakaiannya yang kusut. Ia memandang sekeliling ruangan yang dulu terasa nyaman, kini bagai penjara. Saat Nenek Yem masuk dengan senyum lebar karena melihat anaknya pulang, Mawar hanya bisa menunduk, menahan isak tangis yang ingin meledak. "Terima kasih Nek sudah nemenin Yem," bisik Nenek Yem sambil menyelipkan uang seperti biasa ke tangan Mawar. Uang itu terasa panas membakar kulitnya. Mawar mengambilnya lalu berjalan keluar dengan langkah gontai. Matahari pagi yang cerah tak mampu menghangatkan hatinya yang beku. Ia berjalan tanpa arah, melewati sawah-sawah yang hijau, melewati rumah-rumah temannya yang mengesnya. Dia tiba di sungai kecil tempatnya biasa bermimpi. Airnya mengalir jernih, mencerminkan langit biru. Mawar memandangi bayangannya sendiri. Gadis itu melihat sosok yang berbeda. Bukan lagi Mawar yang periang, yang percaya pada kebaikan. Dari waranya, ada luka yang dalam, rasa malu yang tak tertahankan, dan sebuah rahasia berat yang harus dipikulnya sendiri. Dia tak tahu hidup harus terus berjalan. Ada kukusan dan bakul nasi yang harus diselesaikan, ada adik-adik yang menunggu jajanan, dan ada orang tua yang tak boleh ditambah bebannya. Tapi, di balik senyumnya yang pahit, Mawar menyimpan sebuah pertanyaan yang akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Apakah bintang-bintang masih akan bersinar untuknya setelah malam yang begitu gelap?